Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pasal 26 dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Judulnya adalah Al-Ma'asi Sababun Lil Fasad. Dosa dan kemaksiatan adalah sebab inti kerusakan. Kerusakan apa maksudnya? Kerusakan yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi kerusakan yang ada, apapun kerusakannya, maka sebab intinya adalah dosa dan kemaksiatan. Kalau ada orang mengatakan bahwa ketika terjadi malapetaka, musibah, itu adalah sebabnya banjir, maka diusut lagi, banjir itu merupakan musibah, dan banjir ini pula disebabkan oleh dosa dan maksiat. Demikian pula seandainya terjadi kekurangan air, kekeringan, lalu tanaman-tanaman mati, kemudian gagal panen dan seterusnya. Ini musibah. Maka sebabnya bukan secara zat kekeringan tersebut atau terlambatnya turun hujan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada manusia bahwa karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka Allah menahan hujan. Lalu kering, kemudian manusia merasa rugi. Dan berbagai macam musibah-musibah yang dirasakan oleh manusia, maka sebab utamanya tidak lain adalah dosa. Fadilatul Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min athari dzunubi wal ma'asi annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasad fil miyahi wal hawa'i waz zuru'i waz thimar wal masakin. Di antara dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah dosa dan kemaksiatan itu mengantarkan kepada berbagai macam kerusakan di bumi. Apa yang ada di bumi? Macam-macam. Yaitu airnya jadi rusak, udara jadi rusak, kemudian pertanian rusak, buah-buahan rusak, bahkan tempat tinggal manusia pun juga ikut rusak. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Nanti akan ada penafsiran apa maksud daripada lautan di sini. Ya. Ternyata mencakup semua tempat yang ditinggali oleh manusia. Itu masuk dalam kategori al-bahr. Beliau mengatakan disebabkan ulah tangan-tangan manusia sendiri supaya Allah Subhanahu wa taala
menghukum mereka dengan sebagian apa yang mereka lakukan agar mereka kembali kepada Allah. Jadi inti daripada musibah yang terjadi pertama karena dosa manusia. Lalu yang kedua agar manusia ingat kepada Allah. Jadi merasakan musibah tersebut, lalu kemudian ingat kepada Allah, ingat akan dosanya, lalu kemudian tujuan akhirnya supaya mereka taubat. La'allahum yarji'un. Supaya mereka taubat. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, berlaku secara umum dan pribadi. Sama. Jadi ketika musibah menimpa umumnya manusia, maka biasanya itu karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia secara umum atau sebagian orang tapi yang lain diam. Maka Allah menimpakan musibah secara umum. Demikian pula secara pribadi, kalau kita mempunyai atau mendapatkan musibah secara pribadi, maka itu karena dosa kita secara pribadi. Coba, kalau kita misalnya tidak usah jauh-jauh, kadang-kadang kita kehilangan harta. Maka Allah menjadikan ini musibah kepada kita agar kita sadar bahwa ini musibah sebabnya adalah dosa kita. Maka silakan merenung. Coba selama sehari ini saya berdosa apa? Atau mungkin tidak sehari ini, sepekan ini saya telah berbuat dosa apa? Atau mungkin bulan ini saya berdosa apa? Ya. Oh, ternyata ketahuan saya pernah mendolimi orang lain, saya pernah menggunjing, saya pernah mengambil harta orang yang tidak benar. Macam-macam. Lalu Allah timpakan musibah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah itu pertanda Allah itu cinta kepada kita. Agar kita ingat. Dan kita bisa taubat. Karena memang karakter manusia itu berbuat dosa. Dulu pernah kita sebutkan ada sebuah hadis, kalaulah hamba manusia itu tidak berbuat dosa, ya, maka Allah binasakan semua manusia itu yang tidak berdosa. Allah ciptakan manusia baru, lalu mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat. Karena itu sunnatullah. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya orang suci, tidak bisa. Saya maksum, tidak bisa. Yang maksum hanya para rasul. Bahkan para ulama mengatakan itu pun rasul kadang-kadang berbuat salah kemudian dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap yaitu terselamatkan dari kesalahan para nabi dan rasul ini. Nah, kemudian disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya dosa mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Air misalnya, bagaimana air itu dikatakan rusak? Seperti misalnya berkurang kadarnya sehingga kering. Atau mungkin rusak, mestinya jernih, mestinya segar menjadi tidak jernih. Rasanya tidak bagus. Ini pun juga termasuk kerusakan air. Udara juga demikian. Udara menjadi apa? Menjadi kotor, ya, polusi. Kemudian zuro athimar, gagal panen, kekeringan. Kemudian buah-buahnya tidak menjadi bagus seperti biasa. Nanti akan disebutkan ketika di suatu wilayah itu penduduknya beriman dan bertakwa dan tidak ada kemaksiatan yang nampak, maka Allah akan berkahi bumi tersebut. Sehingga apa-apa yang muncul dari bumi itu lebih bagus daripada ketika daerah itu dipenuhi dengan orang-orang yang berbuat dosa. Ya, nanti akan ada keterangan buah-buahan itu bisa mencapai besarnya itu bisa sampai 10 kali lipat dari yang kita jumpai. Karena apa? Karena keberkahan bumi ketika penduduknya itu taat dan patuh kepada Allah. Tapi karena dosa dan maksiat diperkecil. Nanti akan ada keterangan sebagaimana fisik manusia dulu awal-awal itu besar. Ya. Disebutkan Nabi Adam itu tingginya 60 dhira. 60 dhira itu sekitar 30 meter. Bayangkan 30 meter menjulang ke atas. Kemudian karena dosa manusia, setiap generasi dikurangi menjadilah seperti kita sekarang. Nanti di surga dikembalikan seperti itu lagi. Itu kenapa demikian? Karena keimanan dan amal saleh yang dilakukan sehingga berkah semuanya. Kemudian qala Mujahid, idza waliyadh dhalimu sa'a bidzulmi wal fasadi fayahbisullahu bidzalikal qatra fayahlaku al harthu wan naslu.
wallahu la yuhibbul fasad. Tsumma qara'a dhaharal fasadu fil barri ila akhiriha. Tsumma qala ama wallahi ma huwa bahrakum hadza walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahrun. Kata Mujahid ini seorang tabi'i, generasi setelah para sahabat Nabi, dan beliau termasuk kibar, yaitu alim ulama, generasi tabi'in, dan dia termasuk ulama besarnya. Sebagaimana generasi-generasi itu ada ulama besarnya, para sahabat Nabi juga ada ulama besarnya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, termasuk Khulafaur Rasyidin. Ini ulama besarnya para sahabat Nabi. Nah, ini ulama besarnya generasi tabi'in, dan dia terkenal dengan ahli tafsir, Mujahid ini. Beliau mengatakan, orang zalim itu kalau mengurusi sesuatu, ya, berkuasa, atau dia itu ketika mengurusi apapun, maka dia kemudian berusaha untuk melakukan kezaliman dan kerusakan. Ketika dia zalim dan merusak dengan maksiat tentu saja, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu menahan hujan. Jadi gampang bagi Allah, mudah bagi Allah untuk mengakibatkan atau menghukum manusia di dunia ini karena sebab kemaksiatan dan dosa mereka. Ya. Ketika ada mereka berbuat zalim, atau umumnya manusia berbuat dosa dan kemaksiatan, dan tentu saja yang paling besar kemaksiatan adalah menyekutukan Allah. Jadi ketika kesyirikan itu merajalela, kemudian perkara-perkara baru dalam agama dijadikan hal yang lumrah, kemudian dosa dan kemaksiatan dianggap biasa, mendolimi orang lain dianggap hal yang lumrah, ya, perzinahan merajalela dianggap hal yang biasa. Kalau seperti ini, mudah bagi Allah untuk menurunkan musibah sebagai hukuman bagi mereka agar mereka mau memikir kemudian rujuk kembali kepada Allah. Lihat apa yang dikatakan oleh Mujahid. Ketika seseorang atau penguasa itu zalim, atau umumnya masyarakat itu berbuat zalim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Kalau ditahan hujan dan diturunkan hujan, maka saat itu terlambat hujan, kekeringan. Fayahlakul harthu wan naslu. Maka kebun jadi kering, hancur, tidak ada panen, kemudian ternak pun juga tidak berkembang, nggak ada rumput yang dimakan, kurang air juga, dan Allah itu tidak suka dengan kerusakan. Kerusakan yang paling inti adalah ketika berbuat dosa manusia itu. Kemudian membaca ayat yang sama, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dan seterusnya. Beliau mengatakan lagi, tsumma qala, kemudian Mujahid mengatakan, ama wallahi ma huwa bahrukum hadza walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahrun. Demi Allah, kata beliau, yang dimaksud bahar itu bukan bahar kalian yang ini, bukan lautan maksudnya. Ya. Jadi al-bahru itu maknanya banyak, ikhwan. Kalau kita lihat di kamus, al-bahru atau bahrun itu lawannya al-barru, daratan. Kalau bahrun itu adalah lautan. Ya, makanya kadang-kadang orang disebut al-bahru. Ibnu Abbas dikatakan al-bahru. Ada istilah bahruddin. Itu artinya apa? Itu artinya orang yang luas ilmunya. Ada kesamaan dengan lautan, sama-sama luas. Ini bahasa kiasan. Ada orang disebut bahar. Itu orang yang luas ilmunya. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini, bahar bukan hanya lautan, tetapi apa? Beliau mengatakan, setiap qaryah, alama, wilayah yang ada di atas air yang mengalir, maka itu juga bahar. Apa artinya di sini? Setiap tempat tinggal, setiap wilayah, kampung atau pulau misalnya, itu juga disebut bahar. Ya. Kemudian waqala Ikrimatu dhaharal fasadu fil barri wal bahri amma inni la aqulu lakum bahrukum hadza walakin kullu qaryatin ala ma. Sama perkataan Ikrimah, ini juga termasuk salah satu tokoh di zamannya tabi'in, ahli tafsir juga. Dia mengatakan telah tampak kerusakan di al-bar wal bahr. Adapun aku, kata beliau, maka aku tidak mengatakan yang dimaksud bahar adalah laut itu,
yang sekarang ada di dunia ini, walakin kullu qaryatin alama, tapi setiap tempat atau setiap wilayah yang ada air, yaitu di sekitarnya, atau dia ini pulau, ini juga bahar, ya. Kemudian waqala Qatadah, sama juga generasi tabi'in ahlul ilmi, amal barru fa ahlul amud wa amal bahru fa ahlul qura warrif. Dia mengatakan apa sih maknanya al-barru wal bahru? Qatadah mengatakan al-bar, jadi kerusakan di al-bar tadi adalah al-bar yaitu penduduk bawadi, penduduk yaitu yang berpindah-pindah tempatnya, orang-orang pedalaman, orang-orang badui. Sedangkan al-bahru maka penduduk kota atau desa. Artinya apa di sini? Desa, kota atau daratan manapun itu akan menjadi rusak kalau apa? Kalau di situ penduduknya berbuat dosa dan maksiat, yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah. Kemudian qultu wa qad sammallahu ta'ala al-ma'al 'azba bahran faqala wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun wa sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Aku mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menamai air yang segar, air yang tawar, ya, itu dinamai bahar. Padahal itu bukan laut, tapi dinamai bahar karena melimpah. Seperti air-air sungai, mata air, kemudian air terjun yang turun dari gunung dan semisalnya. Ini dinamai bahar. Padahal kalau kita lihat kamus, bahar itu laut. Tapi Allah kadang-kadang menamai air yang segar, air yang tidak asin itu dengan bahar. Allah mengatakan, dan tidak sama kedua lautan itu dinamai lautan. Yaitu yang ini adalah segar, lagi tawar, layak untuk diminum. Sedangkan yang lain, nah ini yang ada di lautan betulan, itu adalah betul-betul asin, ya, bahkan pahit. Jadi kalau kita minum air laut itu asin dan pahit dan tidak layak untuk diminum, ya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi ketika bertanya kepada Nabi SAW, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini mengarungi lautan, saya bawa air tapi untuk minum. Lalu ketika sholat tidak ada air untuk bersuci, bolehkah saya bersuci dengan air laut? Rasulullah mengatakan air laut itu suci, menyucikan juga. Dan bangkainya pun juga halal. Artinya apa di sini? Ini isyarat bahwasanya dari sejak dahulu memang air laut itu bukan untuk diminum, tapi boleh untuk dipakai bersuci. Karena Rasulullah mengizinkan dengan kalimat at-tahuru ma'uhu. Air laut itu suci dan bisa untuk bersuci. Dijadikan untuk alat bersuci. Dan bangkainya air laut itu adalah halal. Semua bangkainya. Kemudian beliau mengatakan, walaisa fil alami bahrun hulwun waqifa. Di alam ini nggak ada yang namanya laut yang manis. Jadi cuma dua saja air itu. Ya, kalau nggak tawar ya asin, atau mungkin setengah-setengah, atau mirip-mirip, condong kepada asin atau condong ke tawarnya. Ya, nggak ada yang manis. Wa innama hiyal anharul jariyah, dan hanyalah yaitu air sungai yang mengalir. Maksudnya apa yang mengalir ini adalah azbun furat, yaitu air segar yang tawar. Wal bahrul malihu fi wasakin, sementara air yang asin, ya, yang sangat asin itu adalah air lautan yang diam, artinya tidak mengalir. Wasamma al-qura allati 'alaihal miyahul jariyah bismitil kalmiyah, dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menamai kampung-kampung yang mana di sana ada air yang mengalir, yaitu sungai, itu dengan nama air tersebut. Apa artinya di sini? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-bahru yang dalam ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahr ini mencakup, ya, tidak hanya lautan yang kita lihat tetapi dataran pun juga masuk. Sedangkan al-bar itu maknanya lebih luas lagi. Kemudian beliau mengatakan wa qala Ibnu Zaid dhaharal fasadu fil barri wal bahri qala adz-dzunub. Apa maksudnya? Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ibnu Zaid mengatakan maksudnya telah tampak
dosa dan maksiat. Kemudian beliau melanjutkan tentang makna kalimat yaitu al-fasad. Qultu arada anna dzunuba sababul fasadil ladzi dhahara. Aku katakan bahwasanya Allah menginginkan yang dimaksud az-dzunub itu adalah sebab kerusakan yang tampak. Jadi kerusakan yang tampak di muka bumi ini apapun bentuknya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu sebabnya adalah dosa. Wa in arada anal fasada alladhi dhahara fi dzunub nafsuha fayakunu lamu fi qawlihi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu lamut al-aqibah wat ta'lil. Tapi kalau yang diinginkan kerusakan itu adalah yang muncul berupa dosa itu sendiri, maka lam dalam firman-Nya liyudhiqahum, agar mereka merasakan, yaitu sebagian sebab apa yang mereka lakukan, maka lam ini adalah lam akibat atau lam ta'lil. Lam sebagai alasan. Maksudnya di sini ini perbedaan pendapat tentang masalah makna al-fasad. Apakah fasad itu dosa dan maksiat itu sendiri, atau fasad itu disebabkan oleh dosa dan maksiat sendiri. Yang penting dua-duanya selaras. Artinya apa? Tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan, yaitu kerusakan yang ada di muka bumi ini. Wa al-awwal atas dasar pertama, maka fal muradu bil fasadin naqsu wasyarr wal alam allati yuhdithuha Allahu fil ardi 'inda ma'asil ibad. Fa kullama ahdathu dhanban ahdatsallahu lahum 'uqubatan kama qala ba'dus salaf kullama ahdatstum dhanban ahdatsallahu lakum min sultanihi 'uqubatan. Yang dimaksud dengan kerusakan yaitu kerusakan di muka bumi yang disebutkan oleh Allah, ya. Telah tampak kerusakan disebabkan oleh apa yang kalian lakukan, itu adalah kekurangan dalam semua hal. Kekurangan semua hal. Kekurangan materi, kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kekurangan ternaknya, kekurangan panennya, semuanya. Wasyarru, demikian pula keburukan. Apa saja yang buruk, yang kita jumpai buruk di dunia ini, maka itu adalah termasuk bagian daripada sebab dosa. Kemudian al-alam, penyakit-penyakit yang kita alami, ini sebabnya dosa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sakit, itu sebabnya dosa pasti itu. Dosa apa? Kita nggak tahu, Allahu a'lam. Tapi kita disuruh introspeksi. Kira-kira saya berbuat dosa apa? Maka taubatlah. Sekecil apapun dosa, apalagi yang besar. Jadi Allah menjadikan kita ini sakit, menjadikan kita ini dapat musibah, menjadikan kita ini kehilangan harta dan lain sebagainya, itu teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bertaubat dari berbagai macam dosa. Coba kalau dibiarkan, kita berdosa dibiarkan, kita berbuat maksiat dibiarkan, semua serba lancar, maka kita ujung-ujungnya akan dimatikan oleh Allah, akhirnya kita belum sempat taubat. Betapa banyak orang mengalami demikian. Orang-orang yang berbuat kerusakan terang-terangan, pekerjaan yang haram, menampakkan kemaksiatan, tambah kaya, sehatnya luar biasa, seperti tidak ada ujian, seperti tidak pernah dapat musibah. Hati-hati, ini salah satu bentuk pembiaran Allah agar dia bertambah dosa, lalu kemudian dia suatu saat akan dibinasakan oleh Allah dalam keadaan putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah menjadikan penyakit, keburukan dan kekurangan tadi di muka bumi ini ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh hambanya. Maka setiap kali mereka menambah dosa, maka Allah akan menambah hukumannya. Sebagaimana berkata para ulama salaf, setiap kali kamu sekalian melakukan perbuatan dosa, maka Allah saat itu menurunkan hukumannya. Wadzahiru wallahu a'lam anal fasadal muradu bihi dzunub wa mujibatuha. Dan yang tampak adalah Allahu a'lam bahwasanya kerusakan yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah dosa-dosa dan apa sebab-sebabnya tadi. Jadi dosa kemudian mengakibatkan apa? Karena dosa menyebabkan kekurangan air, dosa menyebabkan rusaknya tanah, dosa menyebabkan udara polusi, dosa menyebabkan hilangnya harta, rusaknya harta dan semisalnya. Wa yadullu alaihi qaulu ta'ala, ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar Allah yaitu
membuat mereka merasa dengan sebab apa yang mereka lakukan, yaitu mereka bisa merasakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan hukuman Allah di dunia itu lebih ringan daripada hukuman Allah di akhirat. Oleh karena itu ada sebuah kalimat dalam hadis Rasul, barang siapa melakukan pelanggaran agama, ya, kemudian dihukum dengan hukuman dunia yang sesuai dengan hukum Allah, maka itu kafarat atas dosanya. Artinya dia tidak akan diulang lagi hukumannya di akhirat. Karena hukuman akhirat lebih pedih, lebih lama, lebih berat, dan lain sebagainya. Kita dibakar di neraka, naudzubillah min dzalik, yang panasnya sekian kali lipat daripada api di dunia. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, fahadha haluna wa inna ma'adzaqana syai'al yasira min amalina. Maka demikianlah kondisi kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum sedikit saja dengan hukuman yang minim disebabkan perbuatan-perbuatan kita. Coba seandainya falau adzaqana kulla amalina lama taraka ala dhahriha min daba. Andaikan Allah itu menghukum kita sesuai dengan perbuatan dosa kita, ya, yang besar, yang banyak. Kan tadi dikatakan kerusakan di muka bumi ini akibat dosa kita. Allah jadikan rusak ini hanya untuk apa? Supaya kita merasakan hukuman sebagian dari apa yang kita lakukan, dan Allah masih memaafkan yang banyak. Dalam ayat yang lain yaitu fabima kasabat wa ya'fu an katsir. Allah masih banyak memaafkan, dikasih dikit saja. Andaikan setiap dosa kita dihukum di dunia, habis. Kata beliau, andaikan Allah menurunkan hukuman untuk setiap perbuatan kita, yaitu dosa kita, setiap dosa kita, maka Allah tidak akan menyisakan di muka bumi ini seekor, yaitu binatang pun. Habis semua, dihancurkan oleh Allah. Tapi Allah itu maha kasih sayang. Ketika kita berdosa, setiap hari kita berdosa, mata kita berdosa, telinga kadang berdosa, lisan kita berdosa, tangan kita kadang berdosa, kaki kita berdosa, hati kita, subhanallah, kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang itu tidak boleh bagi seorang muslim, niat buruk, ya, iri dan dengki, semuanya dosa. Nah, andaikan semua dosa ini disesuaikan oleh Allah dengan hukuman yang sekarang yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan kadar dosa kita, habis kita dan semua yang di sekitar kita hancur. Tapi Allah maha kasih sayang sehingga Allah menurunkan hukuman sebagian saja agar kita ingat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa min ta'thiril ma'asi fil ardi ma yahillu biha minal khasfi waz zalazili wa yamhaqu barakataha. Wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Thamud famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wa hum bakun wa min syurbi miyahihim minal istiqa min abarim hatta amara an yu'lafal ajinul ladhi ujina bimiyahihim lin nawadhih li ta'thir syu'mil ma'siyah fil ma'i wa kadzalika ta'thir syu'mil dhunub fi naqsi thimar wa ma turma bihi minal afat. Beliau mengatakan lagi, di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan di bumi, apa yang terjadi berupa apa? Tenggelamnya sebagian dataran bumi. Longsor, ambles, habis. Kadang-kadang kita bisa menyaksikan di tayangan video-video itu tiba-tiba ada sebidang tanah ambles, tak tersisa. Bahkan di situ ada rumah, pohon, harta benda ambles. Dan itu pernah ditimpakan kepada orang-orang kafir dahulu. Qarun misalnya, ditenggelamkan sama orangnya, sama hartanya, sama tentaranya, dikubur hidup-hidup. Ya, dan itu nanti akan banyak terjadi ketika menjelang kiamat. Khasfun wa mashun wa qadhfun, kata Nabi SAW. Jadi akan semakin banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang heboh ini. Pertama khasfun, penenggelaman manusia hidup-hidup bersama tempat tinggalnya. Itu akan banyak nanti. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal ini. Kemudian mashun, Allah akan merubah manusia menjadi hewan, itu akan ada lagi. Dulu Bani Israel sudah pernah dirubah, mereka-mereka ini fisiknya jadi kera, pernah. Lalu Allah mentakdirkan ketika dirubah menjadi kera, kemudian mereka tidak berketurunan sehingga mati habis. Ya. Kemudian ada lagi satu
qadhfun, yaitu hujan batu. Alhamdulillah kita tidak merasakan hujan batu. Tapi nanti menjelang kiamat semakin banyak nanti. Dan itu akan terjadi banyak hujan batu. Ya, bukan batu es ya, es batu bukan. Tapi batu betulan. Sehingga ini akan membinasakan manusia. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antaranya adalah akibat dosa dan kemaksiatan, kerusakan yang di bumi ini, ditenggelamkannya bumi atau dataran sebagiannya, kemudian gempa, semakin banyak gempa. Sekarang masih ada waktu kita istirahat, terjadi gempa besar, kemudian ada jeda waktunya sekian bulan, sekian tahun tidak ada gempa. Nanti semakin rusak manusia kondisinya, semakin sering gempa. Ya. Kemudian wayamhaqu barakataha, dan Allah menghapus keberkahan bumi. Baik yang muncul dari bumi tidak lagi berkah, yang turun dari langit tidak akan berkah. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kenapa demikian? Karena manusia di tempat itu tidak mau beriman dan beramal salih. Tapi dia kufur kepada Allah atau menentang Allah atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, waqad marra Rasulullah SAW ala diyar Thamud, dan Rasulullah pernah melewati kampung halamannya kaum Thamud. Ya. Kaum Thamud kaumnya Nabi siapa? Hah? Nabi Saleh. Taib. Jadi Rasulullah pernah melewati kampungnya kaum Thamud yang sudah dihabisi oleh Allah, dibinasakan karena dosa mereka. Lalu Rasulullah melarang kaum muslimin untuk memasuki kaumnya Nabi Thamud itu kecuali dalam keadaan sedih menangis. Jadi harus ingat dosa. Hati-hati di situ, tempat diadab oleh Allah itu rusak. Dan itu bisa berdampak kepada orang yang lewat. Mungkin saja tiba-tiba dihancurkan di situ. Maka kita harus waspada ya. Jangan sampai kita ini mengunjungi tempat-tempat maksiat. Ya. Kenapa demikian? Karena tempat maksiat itu rawan diazab oleh Allah tempat itu. Siapa saja yang di tempat itu bisa saja dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ternyata mati di tempat itu, maka orang akan menilai kita mati di tempat dosa. Orang akan mengatakan ini tanda su'ul khatimah. Makanya ada sebuah hadis ya, yang maknanya Allah itu kalau menginginkan seseorang itu mati di suatu tempat di belahan bumi tertentu, Allah inginkan, padahal dia belum pernah ke sana, padahal dia tidak mengenal tempat ini, padahal dia tidak pernah terpikir mengunjungi tempat ini. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang ditentukan oleh Allah mati di tempat tertentu yang diinginkan oleh Allah, maka Allah membuat hatinya orang itu ada kebutuhan untuk menuju tempat sana. Ada saja keperluan. Tiba-tiba ada keperluan ke sana, ternyata mati di sana. Oleh karena itu kalau kita tahu seperti ini, maka dipikir-pikir, kalau kita ada hajat ke suatu tempat, tempat itu tempat apa? Jangan sampai tempat itu tempatnya maksiat, tempatnya dosa, meskipun kita ada keinginan untuk hal yang baik, ya, hindari tempat yang seperti ini sebisa mungkin. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah juga ketika lewat bersama kaum muslimin, yakni kampung halamannya kaum Thamud, Rasulullah melarang kaum muslimin untuk minum air yang ada di kaum Thamud ini, dan juga tidak boleh mengambil air sumurnya. Bahkan yang terlanjur mengambil air, ya, maka berikan kepada ternak-ternak mereka. Disuruh ngasih ternak. Agar apa? Agar mereka tidak kena dampak buruknya kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Tsamud. Hal itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena dampak buruk dari dosa dan maksiat yang ada pada air itu, sehingga air itu tidak berkah juga. Karena apa? Karena di situ tempatnya orang berbuat dosa. Ya. Tempatnya berbuat dosa. Wa kadzalika ta'thiru su'mi dzunubi fi naqsit thimar. Demikian pula dosa dan maksiat itu berdampak kepada apa? Kepada kekurangannya atau berkurangnya hasil panen. Ya. Dan apapun yang akhirnya apa? Dibuang karena penyakit. Jadi hasil panen yang kita harap-harapkan ternyata hancur. Ternyata gagal panen, ternyata diserang hama. Ternyata tidak bisa panen karena diserang penyakit ini, diserbu tikus dan lain sebagainya. Itu pun juga karena dosa.
Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan. Kerusakan ini dosanya apa? Tidak dijelaskan. Agar apa? Agar kita ini bisa memikirkan, introspeksi. Ya. Jadi misalnya kita ini mengalami kecelakaan. Itu karena dosa kita. Cuman Allah tidak menentukan kamu kecelakaan sebabmu adalah makan barang haram. Enggak begitu. Tapi Allah yang Maha tahu sebab kecelakaan ini dosa pasti. Tapi dosa yang mana? Allah yang Maha tahu. Kita hanya introspeksi. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menghindari semua dosa dan kemaksiatan. Jadi nggak dipilih-pilih. Jadi kalau andaikan kita dikasih tahu, oh kalau kecelakaan sebabnya adalah makan barang haram. Akhirnya dihindari makan barang haram tapi mendolimi orang lain. Menghindari makan barang haram tapi kadang-kadang berbuat dosa yang lain. Meninggalkan sholat misalnya. Jadi kita tidak tahu, tidak bisa memastikan. Ya. Jadi misalnya ada orang yang mendapatkan ujian dari Allah berat. Lalu orang ini mungkin kadang-kadang ghibah, yaitu menggunjing. Tidak bisa kita pastikan kamu dapat kecelakaan ini karena kamu suka menggunjing. Tidak bisa. Tidak ada keterangan demikian. Tapi kita katakan setiap yaitu musibah yang menimpa kita, maka sebabnya intinya adalah karena dosa kita. Pasti. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Berikutnya kita masuk ke 26. Kita langkai beberapa alinea, yang ini penjelasan sebelumnya saja. Wa amma ta'thiru dzunubi fis suwari wal khalqi. Nah, ini lagi. Adapun dampak buruk dosa dan maksiat yaitu pada fisik dan ciptaan. Fisik kita, ciptaan, hewan, makanan dan lain sebagainya. Maka faqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu adama wa tuluhu fis sama'i sittuna dzira'an falam yazal al khalqu yanqusu hatta al-an. Maka dampak buruk dosa dan maksiat terhadap fisik dan ciptaan Allah itu sebagaimana riwayat Tirmidzi, ya, bahwasanya Nabi mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam tingginya menjulang ke langit 60 zira, 60 hasta. Kalau ini setengah meter, satu hasta berarti, kalau 60 berarti 30 meter tingginya menjulang ke langit. Lalu senantiasa berkurang tingginya manusia ini, ya, sampai sekarang ini. Tinggi kita cuman paling 100 berapa? 60, 170 atau kurang dikit. Paling tinggi 2 meter. Ya. Ada orang 2 meter? Ada. Tapi tidak lebih daripada itu. Jarang sekali lebih. Nggak ada yang sampai 3 meter. Nggak ada apalagi 4 meter. Ini Nabi Adam dahulu diciptakan oleh Allah kira-kira tingginya berapa tadi? 30 meter. Terus karena manusia berdosa, setiap generasi berdosa bertambah banyak, dikurangi. Ini adalah salah satu dampak dosa dan kemaksiatan. Kita lanjutkan setelah adzan nanti. Allahu a'lam. Adzan. Nah, fadhol.
Kita sambung kembali. Tadi kita katakan bahwa salah satu sebab dosa dan maksiat, maka Allah mengurangi fisik dan ciptaan manusia. Sehingga yang tadinya Allah menciptakan manusia dengan fisik yang tinggi lagi besar, tingginya menjulang ke langit 30 meteran kira-kira, maka dikurangi terus setiap zaman, dikurangi, dan puncak paling kecil ya sekarang ini sudah, akhir zaman. Jadi kita nggak akan mengecil lagi. Jadi bukan berarti kemudian mengecil nanti kita di akhir zaman seperti semut gitu, enggak. Tetap kayak gini, karena ini akhir zaman. Ya, kita ini umat akhir zaman, umat Nabi terakhir, sehingga zaman kita ini zaman paling terakhir. Karena nggak ada Nabi lagi, kecuali nanti Nabi Isa diturunkan kembali. Oleh karena itu, jadi terus-menerus dihukum oleh Allah. Diturunkan bala, ciptaan dikurangi, dan ini sudah sekarang ini mentok, paling kecil manusia. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hilangnya kezaliman, Allah ingin menghilangkan dosa-dosa dan maksiat, Allah ingin menghilangkan pengkhianatan, Allah ingin membersihkan dunia, gampang bagi Allah. Dan itu adanya di penghujung dunia, menjelang hari kiamat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diturunkan, saat itu bersamaan ada imam adil yang namanya Imam Mahdi. Keduanya bekerja sama untuk mengalahkan Dajjal. Akhirnya Dajjal tewas. Kemudian Imam Mahdi pun meninggal dunia. Lalu dunia ini dipimpin oleh Nabi Isa dengan penuh keadilan. Dan saat itu makmur dunia. Karena apa? Karena tidak ada satupun tampak kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi dunia saat itu. Dikatakan dalam beberapa hadis, kita terjemahkan saja, agak panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu di tangan Nabi Isa, dan Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, bukan bawa agama baru. Makanya beliau ketika bertemu dengan Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa mengimami sholatnya orang Islam. Maka dengan tawadhu, merendahkan diri Nabi Isa ini, dia mengatakan, tidak, saya tidak menjadi imam. Allah mengangkat sebagian kalian terhadap sebagian yang lain menjadi imam, maka engkau lah yang imam. Akhirnya Imam Mahdi yang imami. Imami siapa? Nabi Isa. Kemudian setelah itu selesai, Allah menjadikan dunia ini makmur, penuh dengan keadilan, tidak ada kezaliman. Sehingga apa? Sehingga bumi ini menjadi keluar berkahnya. Sampai disebutkan di situ, wa tukhrijul ardu barakataha. Bumi mengeluarkan keberkahannya. Wa ta'uda kama kanat, kembali seperti semula awal. Awal di sini mana? Ketika awal adanya Nabi Adam. Ya. Hatta, perhatikan di sini. Innal isabata minan nas la ya'kuluna ar-rimana wa yastadhilluna bi kahfiha. Sampai-sampai sekelompok manusia itu, isabah itu ya kira-kira 10 orang, 9 orang, itu makan buah delima, satu delima. Jadi 10 orang ini bisa makan buah delima satu. Bayangkan, kalau delima satu dimakan orang 10, sebesar apa dia itu? Ya. Jadi kalau 10 orang atau mungkin 9 orang makan satu buah delima, ya, cukup satu delima untuk 10 orang atau 9 orang. Kita bisa bayangkan sebesar apa buah delima itu.
Kalau buah delima yang kita jumpai kan cuman mungkin setengah kilo paling besar. Ya, kalau yang di Mekah itu kadang-kadang setengah kilo itu. Ya, kulitnya kita buka, kita buang, nggak bisa dibuat apa-apa kulitnya. Nah, pada zaman Nabi Isa nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan buah-buahan itu berkah sehingga tumbuh besar. Satu buah delima itu bisa cukup untuk 10 orang atau 9 orang. Sampai-sampai mereka setelah makan, ya, itu kan dipecah dua begini, kulitnya diberdirikan, itu bisa dibuat naungan oleh 9 orang atau 10 orang ini. Coba lihat. Jadi seperti jadi kubah gitu. Mereka bisa bernaung, dilewati. Kemudian beliau mengatakan, wa yakunul unqudu minal inabi waqraba'ir. Dan satu tandan inab itu apa? Anggur. Satu tandan anggur itu sebesar onta. Ini berkahnya bumi karena sebab ketaatan kepada Allah. Jadi anggur kalau kita ngambil satu tandan ya satu genggam aja. Atau dengan dipegang dua tangan begini. Tapi saat itu nanti di zamannya Nabi Isa, Allah menjadikan berkah, buah-buahan itu melimpah. Bentuknya membesar. Satu tandan anggur itu sebesar binatang onta yang besar. Kita bisa bayangkan seperti ini. Nggak masuk akal. Itu adalah perkataan Nabi yang kita gunakan iman. Betapa banyak perkara-perkara agama yang tidak masuk akal, tapi itu kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Ya, surga dan neraka. Kalau kita pakai akal tidak masuk akal. Di mana tempatnya? Tidak kelihatan. Tapi itulah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita imani. Malaikat. Di mana tidak masuk akal, tidak kelihatan. Tapi itu adalah perkataan Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna al-laqha al-wahida la takfil fi ama minan nas. Bahkan ada yang mengatakan lakha ini adalah onta, ada yang mengatakan sekali memerah susu onta itu cukup untuk satu kabilah manusia. Jadi kalau kita memerah onta atau sapi aja kira-kira, kita memerah sapi perah itu sekali perah dapat berapa liter sih? Ya, mungkin 2 liter. Ya, mungkin lebih dikit atau kurang dikit. Hanya cukup untuk apa? Untuk satu keluarga, bahkan kurang. Ya. Nah, ini nanti pada saat makmurnya dunia di tangan Nabi Isa alaihissalam, maka Allah jadikan onta itu berkah. Demikian pula binatang-binatang yang lain yang mengeluarkan susu. Jadi sekali perah itu bisa cukup dimakan oleh satu kabilah. Satu kabilah berapa orang? Jadi kalau antum di sini ada kabilah misalnya di suatu daerah ada kabilah terkenal misalnya. Kalau dihitung 1, 2 itu mungkin bisa sampai 50 sampai 100. Ya, satu kabilah. Contohnya misalnya di sini ada kabilah bin Talib misalnya. Misal, kalau dikumpulkan semua pas kemantenan itu ada berapa kira-kira? Sampai 100 yang di kota saja. Ada ya 100 ya. Nah, sebab itu namanya fi'am. Jadi satu kabilah itu bisa minum susunya onta sekali perah. Ini bayangkan, kalau sekali perah itu cukup untuk 100-an orang, kira-kira besarnya onta sak berapa? Gitu loh. Artinya apa? Lebih besar lagi daripada yang kita jumpai sekarang. Jadi binatang-binatang itu menjadi besar. Dagingnya banyak, susunya banyak, manfaatnya banyak. Kambing juga demikian, sapi juga demikian. Ini kemakmuran karena sebab ketaatan dan yaitu keimanan. Kemudian walihada wahada li'annal arda lamma tahurat minal ma'asi zaharat fiha atharul barakah minallah allati mahaqatha dzunub wal kufru. Ini sebabnya kenapa kok bisa berubah semuanya ini? Ya, kok bisa berubah semuanya ini? Maka hal ini karena bumi yang kita pakai bernaung ini, tatkala disucikan dari dosa dan maksiat, jadi jauh dari kemaksiatan, jadi bumi ini tidak dipakai bermaksiat oleh manusia, ya, maka saat itulah Allah munculkan, Allah tampakkan dampak baiknya berupa kemunculan berkah-berkah dari Allah yang mana tadinya ditutup oleh dosa-dosa dan kekufuran. Jadi semakin banyak dosa dan kekufuran, maka tidak ada keberkahan, berkurang keberkahan, bahkan bisa habis keberkahan.
Ketika disucikan bumi ini dari dosa dan kemaksiatan, maka muncul kembali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba annal 'uqubatil lati anzalaha Allahu fil ard baqiyat atharuha sariyatan fil ard tatlubu ma yushakiluha minadz-dzunubil lati hiya atharu tilkal jara'imil lati 'udzibat bihal umam. Tidak diragukan lagi bahwa hukuman-hukuman yang Allah turunkan di muka bumi ini tetap ada dampaknya berlaku di bumi ini, dan kita atau tatlubu ma yushakiluha minadz-dzunub akan yaitu menuntut yang semisal berupa dosa-dosa, yaitu dampak-dampak daripada perbuatan-perbuatan dosa yang diazab dengannya umat-umat ini. Artinya apa? Ini seperti yang ada pada kaumnya, yaitu kaum Samud tadi, ya. Jadi ketika bumi itu dipakai untuk berbuat dosa, maka semuanya akan berkurang dan hilang keberkahannya, dan itu bisa berdampak kepada orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut. Inilah yang bisa kita sampaikan, ikhwan fillah azakumullah. Kita akan lanjutkan nanti, yaitu pasal yang ke-27, yaitu al-ma'asi tudfi'u ghairatal qalbi. Kemaksiatan dan dosa itu memadamkan yaitu kecemburuan hati. Maksudnya kecemburuan terhadap dosa dan maksiat. Orang kalau melihat berdosa maka dia tidak suka, ini cemburu namanya. Nah, kalau kita berbuat dosa, kecemburuan kita hilang. Akhirnya apa? Akhirnya nanti lama-lama senang dengan dosa itu. Karena apa? Karena kita berbuat dosa. Jadi kalau kita melihat orang berbuat dosa, kita ini tidak berbuat dosa, kita pasti cemburu. Kenapa orang itu berbuat dosa? Saya tidak suka, ini namanya cemburu. Lah kalau kita berbuat dosa, ngelihat orang berbuat dosa, tidak ada rasa cemburu. Ini maksudnya. Nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Allahu a'lam. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.